Di suatu desa yang sunyi, terhampar di bawah bayang-bayang gunung berkabut, hiduplah seorang pemuda bernama Amir. Di balik senyumnya yang pudar, tersembunyi luka yang tak terlihat oleh mata. Semenjak kecil, hidup Amir dipenuhi ujian. Dia kehilangan orang tuanya dalam usia muda, meninggalkannya dalam asuhan seorang paman yang dingin dan ketus. Kehilangan ini membuat hatinya tertutup, bagaikan kendi yang tidak pernah diisi lagi dengan kasih dan sayang. Hanya penuh dengan rasa sakit dan amarah. Amir tumbuh menjadi pemuda yang mandiri, tetapi hatinya selalu diselimuti awan gelap. Setiap hari ia bekerja sebagai petani di ladang, membanting tulang dari pagi hingga senja, mencoba melupakan kepahitan masa lalu. Namun, seringkali perasaan gelisah dan dendam merayapi pikirannya. Di desanya yang damai, Amir merasa terasing dan kosong. Seolah-olah dunia ini terlalu penuh dengan kebencian, untuk bisa dia isi dengan sesuatu yang lain. Suatu malam yang dingin, ketika bulan purnama bersinar, Amir duduk sendiri di pinggir sungai yang mengalir lembut di tepi desa. Ia memandang air sungai itu dan terus bergerak meski ditempa oleh batu-batu tajam di dasar. Dalam lamunannya, ia bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa hidupnya tak bisa seperti air itu, yang selalu bergerak maju tanpa menghiraukan rintangan. Namun, ia merasa terjebak, bagaikan kendi yang tertutup rapat dengan amarah dan luka di hatinya. Saat itulah seorang lelaki tua bernama Parido. Parido adalah sosok yang dihormati dan bijak di desa itu. Kemudian Parido datang menghampirinya dengan langkah pelan dan wajah yang damai. Parido duduk di sebelah Amir tanpa berkata apa-apa. Mereka berdua larut dalam keheningan, mendengarkan suara air sungai yang mengalir, seolah mengalirkan cerita tentang kesabaran dan ketabahan. Setelah beberapa saat, Pak Rido membuka pembicaraan. "Amir," katanya lembut, "mengapa kau biarkan hatimu seperti kendi yang penuh dengan kebencian? Kau tahu, kebencian itu berat. Semakin kau memegangnya, semakin dalam pula kau terluka." Seketika itu, Amir terdiam. Namun ada keresahan dalam matanya. "Bagaimana mungkin, Pak Rido? Sejak kecil, aku hanya tahu rasa sakit dan pengkhianatan. Aku tidak tahu bagaimana caranya memaafkan, apalagi mencintai." Kemudian, Pak Rido menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Amir, tidak ada seorang pun yang terlahir dengan hati yang penuh kebencian. Kita ini manusia seperti sungai yang airnya murni dan jernih saat lahir. Namun, seiring perjalanan, kita menemui banyak batu dan kerikil yang membuat aliran kita terganggu. Batu-batu itu adalah luka kita, amarah kita. Tapi lihatlah sungai ini, Amir," katanya sambil menunjuk pada air yang mengalir. Sungai ini terus mengalir, membawa apapun yang dia temui, tanpa pernah menahan dendam. Meski terkadang terhalang batu atau ranting, dia tetap meneruskan perjalanannya. Begitu pula kita, Amir. Kita harus belajar untuk merelakan, untuk melepaskan apa yang sangat menyakitkan, supaya kita bisa terus mengalir menuju lautan yang lebih luas. Malam itu, Amir mendengarkan kata-kata Pak Rido dengan seksama. Ada sesuatu yang tersentuh di dalam hatinya, seperti celah kecil yang dibuka oleh sinar matahari. Dalam hening malam, mereka berbincang panjang tentang kehidupan. Tentang bagaimana Pak Rido sendiri melalui banyak penderitaan, kehilangan,
dan juga cobaan. Namun, dia memilih untuk menjadikan hatinya seperti sungai, bukan kendi. Ia tidak menyimpan apapun yang memberatkan perjalanannya. Hari-hari setelah pertemuan itu, Amir mulai mencoba menjalani hidup dengan cara berbeda. Ketika ada hal-hal yang menyakitkan atau membuatnya marah, ia belajar untuk tidak menyimpannya dalam hati. Ia berlatih melepaskannya, seolah-olah membiarkan aliran air di dalam dirinya mengalir bebas, membawa pergi segala beban yang dia rasakan. Ia mulai memaafkan dirinya sendiri atas kelemahan dan kesalahannya, dan dia mencoba memaafkan orang-orang yang pernah melukainya. Tidak mudah bagi Amir. Ada hari-hari di mana ia kembali terjebak dalam kebenciannya. Namun, ingatan akan Pak Ridho dan sungai di desanya selalu membawanya kembali ke jalan yang dia pilih. Perlahan, beban dalam hatinya mulai berkurang, dan aliran cinta serta ketenangan mulai mengisi ruang-ruang kosong di jiwanya. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Amir kembali duduk di tepi sungai. Akan tetapi, kali ini dia datang dengan hati yang penuh amarah atau kesedihan. Ia memandang aliran air yang tenang, merasakan ketenangan yang mengalir dalam dirinya. Kemudian Amir tersenyum, menyadari bahwa dirinya kini bukan lagi kendi yang penuh dengan kebencian, melainkan sungai yang mengalir dan penuh dengan cinta. Dia tidak lagi merasa terasing dalam dunia ini. Ia menyatu dengan sungai, dengan angin, dengan cahaya matahari yang memudar, dan dengan kehidupan yang terus mengalir seperti air yang tak pernah berhenti. Pak Ridho benar, ucapnya. Cinta yang mengalir adalah jawaban dari segala luka yang pernah dia rasakan. Dan kini Amir tidak hanya hidup, akan tetapi ia mengalir bersama kehidupan itu sendiri.